Ini baru top. Jay Itzes beraksi gila di laga pramusim Venezia. Apakah penampilan menawannya ini menjadi indikasi kuat dia akan jadi pilihan utama pelatih di Serie A musim depan? Ini detailnya. Skandal besar terbaru. Rekan Bagot dalam dilema besar di karirnya. Terlalu tua untuk tim U21 Ipswich Town tapi tak diberi kesempatan di tim utama. Apa langkah selanjutnya untuk karirnya ke depan? Temukan fakta barunya di sini. Bikin gempar, FC Como semakin kental dengan nuansa Indonesia. Apakah Kevin Dix bakal jadi transfer mengejutkan yang akan mengubah segalanya? Simak bocoran eksklusifnya di sini. Kejutan sensasional. Shin Tae-yong auto bahagia. Mantan kapten timnas Belanda Junior segera bergabung dengan timnas Indonesia. Apakah ini akan menjadi game changer yang tak terduga? Temukan faktanya di sini. Nathan Chu Aon mengguncang dunia sepak bola. Mengapa ia menolak tegas timnas Indonesia disebut tim rendahan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026? Temukan kontroversi di balik pernyataan ini. Super fenomenal. Ragnar Oratmangoen terkejut dan bahagia. Kenapa fans timnas Indonesia memberi julukan Wak Haji dan mengaitkannya dengan Karim Benzema? Simak fakta menarik di balik julukan unik ini. Ini dia, Ramadan Sananta menggebrak di Piala Presiden 2024. Apakah penampilan tajamnya ini akan membuka jalan kembalinya ke timnas Indonesia? Temukan usaha dan determinasinya untuk merebut kembali tempat di timnas. Siap-siap begadang. Ini jadwal pertandingan Arab Saudi versus timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat laga ini begitu menegangkan dan wajib ditonton? Langkah super gemilang. PSSI beri peringatan keras. Klub Liga 1 wajib berikan menit bermain untuk pemain timnas Indonesia U20. Apa konsekuensi jika klub tidak mematuhi aturan ini? Simak detailnya di sini. Bombastis. Profil Miliano Jonathans, winger muda Vitesse Arnhem yang siap mengguncang timnas Indonesia. Apa yang membuatnya menjadi kandidat utama untuk menjadi bintang baru? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Ini baru top. Jay Itzes beraksi gila di laga pramusim Venezia. Apakah penampilan menawannya ini menjadi indikasi kuat dia akan jadi pilihan utama pelatih di Serie A musim depan? Ini detailnya. Bek timnas Indonesia Jay Itzes kembali mendapat kesempatan bermain penuh dalam uji coba terakhir Venezia di Belanda. Venezia yang baru dipromosikan ke Serie A Liga Italia baru saja menyelesaikan tur pramusim mereka di Belanda. Pada hari Minggu kemarin, Venezia yang dilatih oleh Eusebio Di Francesco berhasil mengalahkan PEC Zwolle dengan skor 2-1. Dalam pertandingan ini, Jay Itzes bermain selama 90 menit penuh. Di Francesco menerapkan formasi 3-4-1-2 dalam laga melawan Zwolle. Dan hanya 3 pemain yang tidak diganti sepanjang pertandingan. Jay Itzes di posisi bek tengah, bek sayap Antonio Candela, dan penyerang Nicolas Pirini. Itzes melakukan penyelamatan penting di menit ke-40 dengan memblok tembakan keras Tristan Goijer tepat di garis gawang. Selain itu, Itzes juga bertemu dengan Liano Reijnders, adik dari gelandang AC Milan keturunan Indonesia, Tijani Reijnders. Reijnders bersaudara memiliki darah Indonesia dari ibu mereka yang berasal dari Maluku. Dalam pertandingan ini, Liano Reijnders masuk di babak kedua pada menit ke-68. Penampilan Jay Itzes dalam laga uji coba ini bisa meningkatkan kepercayaan dirinya menjelang kompetisi musim depan. Selama tur di Belanda, ia selalu bermain penuh. Sebelumnya pada 1 Agustus saat melawan FC Utrecht, Itzes juga bermain selama 90 menit penuh bersama Marin Sverko dan Francesco Zampano sebagai pemain Venezia yang tidak diganti oleh Di Francesco.
Dengan selalu menjadi pilihan utama pelatih, ini menjadi sinyal penting bagi Jay Itzes menatap musim depan, di mana ia berpotensi menjadi pemain Indonesia yang akan bersaing di kancah tertinggi sepak bola Italia. Skandal besar terbaru. Rekan Bagot dalam dilema besar di karirnya. Terlalu tua untuk tim U21 Ipswich Town tapi tak diberi kesempatan di tim utama. Apa langkah selanjutnya untuk karirnya ke depan? Temukan fakta barunya di sini. Rekan Bagot kini berada di titik krusial dalam karirnya di Ipswich Town yang akan segera berlaga di Premier League dalam 2 minggu mendatang. Sebagai pemain yang bukan lagi tergolong muda, Bagot atau klub harus segera menentukan masa depannya, apakah tetap di Ipswich Town atau mencari klub lain. Karir Bagot menjadi penting untuk dibicarakan, karena Ipswich Town baru saja berhasil promosi ke Premier League. Ketika bek timnas Indonesia ini pertama kali debut untuk Ipswich, klub tersebut masih berada di kasta ketiga Liga Inggris. Kini ia harus bersaing keras untuk mendapatkan tempat di klub yang baru promosi ke liga paling sulit di dunia. Situasi Bagot bisa dilihat dari laga uji coba yang dimainkan Ipswich dalam 2 hari terakhir. Pada Jumat lalu, Ipswich U21 menghadapi Borussia Mönchengladbach di Jerman. Bagot tidak bermain di pertandingan ini karena ia sudah menjadi anggota tetap tim senior yang dilatih oleh Kieran Kena. Pada Sabtunya, tim utama Ipswich menang melawan Hoffenheim dalam laga uji coba pramusim. Namun Bagot tidak dimainkan meskipun Kena mencoba 4 bek tengah yang berbeda di masing-masing babak. Saat ini Bagot tampaknya hanya menjadi pilihan kelima sebagai bek tengah di tim utama. Sebelumnya Bagot sempat bermain sebagai bek kiri, tetapi kini posisinya sudah diisi oleh Connor Townsend yang baru direkrut dan langsung debut. Bagot menghadapi persaingan yang sangat ketat baik di posisi bek tengah maupun bek kiri. Di tim U21, usianya yang akan menginjak 22 tahun pada 23 Oktober mendatang membuatnya terlalu tua untuk bermain di level tersebut. Selain itu, ia tidak bisa didaftarkan sebagai pemain U21 dalam regulasi Premier League, sehingga jika Ipswich ingin mendaftarkannya ke Premier League, Bagot harus didaftarkan sebagai pemain senior. Dengan kick-off Premier League yang hanya berjarak 2 minggu, belum ada pernyataan terbaru dari pelatih Kena mengenai Bagot. Harapannya Bagot segera mendapatkan kejelasan dalam karir selanjutnya musim depan. Good luck Elkan. Bikin gempar, FC Como semakin kental dengan nuansa Indonesia. Apakah Kevin Dix bakal jadi transfer mengejutkan yang akan mengubah segalanya? Simak bocoran eksklusifnya di sini. FC Como 1907 semakin aktif di bursa transfer untuk menghadapi Serie A musim depan. Setelah sukses merekrut Rafael Varane, klub ini kini berusaha mendatangkan Kevin Dix ke Stadion Comunale Sinigaglia. Sebagai tim promosi, Como 1907 menunjukkan ambisi besar dengan menambah banyak pemain baru. Di bawah arahan Cesc Fabregas, mereka telah menjadi salah satu tim yang paling aktif di bursa transfer. Rafael Varane yang bergabung dengan Como adalah salah satu transfer terbesar mereka, mengingat prestasinya yang mencakup kemenangan di Piala Dunia dan Liga Champions. Selain Varane, Como juga telah merekrut pemain berpengalaman seperti Andrea Belotti dan Pepe Reina. Sekarang, mereka tertarik untuk mendatangkan Kevin Dix. Jurnalis Italia Nicolo Schira melaporkan bahwa transfer back berusia 27 tahun ini ke Como 1907 sudah sangat dekat. Kevin Dix semakin dekat bergabung dengan Como dari FC Copenhagen, tulis Schira di akun X miliknya. Kevin Dix telah lama bermain untuk FC Copenhagen sejak musim 2021 dan menjadi pemain inti di klub tersebut. Selama waktunya di Denmark, ia berhasil meraih 2 gelar Superliga Denmark dan rutin tampil di Liga Champions. Jika bergabung dengan Como, Kevin Dix akan berduet dengan Rafael Varane, salah satu bek terbaik di dunia. Hal ini akan memberikan kesempatan berharga bagi Dix untuk bermain di level yang lebih tinggi. Menariknya, jika Kevin Dix bergabung, Como akan memiliki nuansa Indonesia yang kental, baik di manajemen maupun di lapangan.
Selain Kevin Dix yang memiliki darah Indonesia, sebelumnya mereka juga merekrut Emil Audero, pemain keturunan Indonesia. Di jajaran pelatih ada Kurniawan Dwi Yulianto yang terlibat dalam kepelatihan tim muda dan Dani Suryadi yang berperan sebagai analis tim. Kejutan sensasional, Shin Tae-yong auto bahagia. Mantan kapten Timnas Belanda Junior segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Apakah ini akan menjadi game changer yang tak terduga? Temukan faktanya di sini. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kemungkinan besar akan merasa senang. Sebab mantan kapten Timnas Belanda Junior, Mike Clayton berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Spekulasi ini muncul setelah akun Instagram @footballindonesia memposting informasi bahwa Mike Clayton bertemu dengan perwakilan PSSI di Belanda, yaitu Fardy Bahdim yang biasa mendekati pemain keturunan Indonesia. Fardy Bahdim bertemu pemain keturunan Indonesia yang bermain di Sparta Rotterdam, Mike Clayton. Mike memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya, tulis akun @footballindonesia. Informasi ini sesuai dengan pernyataan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Dalam channel YouTube-nya, Arya mengatakan bahwa PSSI sedang memproses naturalisasi bek dan gelandang yang belum pernah dibahas media-media di Indonesia. Kami sedang mengurus dan memproses dokumen. Nama-nama ini agak di luar dari yang beredar di media, kata Arya Sinulinga di tayangan YouTube pribadinya. Nanti kami umumkan siapa pemain naturalisasi tersebut. Untuk posisi bek dan gelandang, kami masih mencari pemain depan, lanjut Arya. Jika Timnas Indonesia berhasil mendapatkan Mike Clayton, tentunya skuad Garuda akan sangat diuntungkan. Mike Clayton adalah salah satu pemain muda terbaik di Belanda. Ia pernah menjabat sebagai kapten Feyenoord Rotterdam U21 dan Timnas Belanda kelompok umur yakni U17 dan U19. Ia juga menjadi kapten saat Timnas Belanda U17 meraih runner-up di Piala Eropa U17 2022. Tahun ini Mike Clayton 2 kali dipercaya menjadi kapten dari 3 pertandingan bersama Timnas Belanda U19. Sebagai pemain, Mike Clayton biasanya berposisi sebagai gelandang sentral, tetapi juga bisa bermain sebagai bek tengah atau fullback kiri. Apakah Mike Clayton yang baru saja dibeli klub Liga 1 Belanda Sparta Rotterdam ini akan segera diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir? Menarik untuk ditunggu. Nathan Chu Aon mengguncang dunia sepak bola. Mengapa ia menolak tegas Timnas Indonesia disebut tim rendahan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026? Temukan kontroversi di balik pernyataan ini. Pemain kunci Timnas Indonesia, Nathan Chu Aon, tidak ingin Timnas Indonesia dipandang sebagai tim lemah di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun dia menyadari bahwa mereka berada di grup yang sangat sulit. Timnas Indonesia berada di grup C zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Menurut Nathan, Timnas Indonesia tidak boleh merasa takut. Ini adalah grup yang penuh dengan banyak tim berkualitas, tetapi saya pikir kami juga memiliki kualitas, kata Nathan Chu Aon. Kami tidak boleh takut dengan tim-tim ini karena ini sepak bola, segalanya bisa terjadi. Kami harus bisa memanfaatkan kelemahan mereka dan menunjukkan kualitas kami, tambah Nathan. Pemain berusia 22 tahun ini sangat ingin mencetak sejarah dengan membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tingkat yang lebih tinggi, lawan-lawan pun semakin kuat. Timnas Indonesia tergabung dalam grup yang sangat sulit bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sebagai tim dengan peringkat FIFA paling rendah, Nathan Chu Aon tidak gentar. Pemain Swansea City ini menegaskan bahwa Timnas Indonesia juga memiliki kualitas yang bisa diandalkan. Kami sangat antusias dengan apa yang akan kami hadapi. Saya pikir kami harus mempersiapkan diri dengan baik selama pramusim di klub dan mendapatkan kondisi terbaik untuk menghadapi pertandingan yang akan datang serta tampil sebaik mungkin, ujar Nathan.
Super fenomenal. Ragnar Oratmangoen terkejut dan bahagia. Kenapa fans timnas Indonesia memberi julukan Wak Haji dan mengaitkannya dengan Karim Benzema? Simak fakta menarik di balik julukan unik ini. Penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, merasa senang dengan julukan Wak Haji yang diberikan oleh para penggemar. Dia bahkan menyebutkan bahwa julukan tersebut mengingatkannya pada Karim Benzema, mantan striker Real Madrid yang juga memeluk agama Islam. Ragnar yang bermain untuk FC Groningen mengatakan bahwa dia tidak benar-benar tahu kapan julukan itu mulai dikenal. Namun dia menduga julukan tersebut diberikan karena fans mengetahui bahwa dia beragama Islam, sama seperti Benzema. Saya tidak tahu persis kapan julukan itu muncul, tapi saya dengar itu juga digunakan untuk Karim Benzema, mungkin karena alasan yang sama. Karena saya juga seorang muslim, ujar Ragnar dalam wawancara di kanal YouTube Kaf Everyday. Dia menambahkan bahwa julukan itu tampaknya mulai dikenal karena penampilannya yang mirip dengan Benzema, termasuk warna kulitnya. Saya melihat di Instagram dan di tempat lain dan tiba-tiba semua orang mulai memanggil saya dengan julukan itu, jelas pemain asal Maluku ini. Ragnar Oratmangoen sendiri sangat senang dengan julukan Wak Haji tersebut. Dia merasa panggilan itu adalah sesuatu yang positif dan menganggapnya sebagai nama panggilan yang bagus. Seperti julukan unik lainnya yang dimiliki pemain timnas Indonesia, seperti Jay Itzes yang dikenal sebagai Bang Jayadi. Saat ini Ragnar merupakan pemain kunci bagi pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Dia telah tampil dalam 3 pertandingan dan mencetak 1 gol, serta turut membantu tim menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar akan kembali beraksi untuk timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Arab Saudi yang akan berlangsung di King Abdullah Sport City pada 5 September 2024. Ini dia, Ramadhan Sananta menggebrak di Piala Presiden 2024. Apakah penampilan tajamnya ini akan membuka jalan kembalinya ke timnas Indonesia? Temukan usaha dan determinasinya untuk merebut kembali tempat di timnas. Striker Persis Solo Ramadhan Sananta menjadi sorotan di Piala Presiden 2024. Pemain berusia 21 tahun ini menunjukkan ketajamannya dalam turnamen pramusim Liga 1 musim depan tersebut. Ramadhan Sananta menjadi salah satu striker paling tajam dalam ajang tersebut. Ia mencatatkan namanya sebagai top skor sementara bersama penyerang Arema FC Charles Lokolingoy dengan koleksi 3 gol. Prestasi ini membuktikan bahwa Ramadhan adalah salah satu penyerang lokal timnas Indonesia yang paling berbahaya di Liga 1. Hal ini memotivasinya untuk bekerja lebih keras agar bisa dipanggil kembali ke timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya harus bekerja keras lagi karena ini memang langkah yang bagus buat saya. Sebagai pemain muda, saya harus bekerja ekstra di klub dan timnas, ujar Ramadhan Sananta setelah pertandingan melawan Persija. Namun Ramadhan tetap rendah hati dan menyerahkan keputusan panggilan ke timnas Indonesia kepada pelatih Shin Tae-yong. Saat ini persaingan untuk posisi penyerang di skuad Garuda semakin ketat dengan adanya nama-nama seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, Dimas Drajat, dan Malik Rizaldi. Sejauh ini Ramadhan Sananta belum menjadi pilihan utama Shin Tae-yong yang lebih sering memilih Struijk dan Ragnar Oratmangoen sebagai penyerang inti. Saya akan mempersiapkan yang terbaik. Jika dipanggil, saya harus memberikan yang terbaik, kata mantan striker PSM Makassar itu. Ramadhan juga menambahkan bahwa Piala Presiden 2024 adalah pengalaman positif bagi dirinya dan Persis Solo. Persis berhasil menempati posisi ketiga setelah mengalahkan Persija Jakarta di Stadion Manahan. Dalam pertandingan tersebut, Persis menang tipis 1-0 berkat gol tunggal Ricardo 5 pada menit ke-10. Ini sangat bagus buat kami dalam mempersiapkan diri untuk liga ke depan. Semoga kami bisa selalu meraih hasil positif dan menjadi juara, ujar Sananta. Siap-siap begadang. Ini jadwal pertandingan Arab Saudi versus Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat laga ini begitu menegangkan dan wajib ditonton?
Timnas Indonesia akan langsung menghadapi tantangan besar di pertandingan perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah. Pertandingan di markas Arab Saudi ini akan menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia. Arab Saudi belum pernah kalah dari tim Asia sejak stadion ini dibuka pada 2014. Tim asuhan Roberto Mancini telah meraih 10 kemenangan dan hanya 2 kali bermain imbang di stadion ini. Tim raksasa Asia seperti Jepang pun pernah kalah di sini. Catatan pertemuan antara Timnas Indonesia dengan Arab Saudi juga tidak menguntungkan. Timnas Indonesia belum pernah menang dalam 12 kali pertemuan, hanya berhasil meraih 1 kali hasil imbang dan sisanya berakhir dengan kekalahan. Jadwal pertandingan perdana ini telah dirilis oleh laman resmi FIFA. Masyarakat Indonesia harus begadang untuk menyaksikan laga ini karena kick-off dijadwalkan pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Fenomena ini bukanlah hal baru bagi penggemar sepak bola di Indonesia, karena beberapa pertandingan Timnas Indonesia di Piala Asia Senior dan Piala Asia U23 2024 juga digelar pada tengah malam. Meski begitu, belum ada pengumuman resmi dari TV nasional yang akan menyiarkan langsung pertandingan ini. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tetap percaya diri menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan ini optimistis bahwa Timnas Indonesia bisa mencapai target di kualifikasi tersebut. Timnas Indonesia diharapkan bisa finish di posisi ketiga atau keempat yang sudah cukup untuk menembus ronde keempat. Pada ronde keempat akan ada 2 tiket tersisa ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan diperebutkan oleh 6 tim. Langkah super gemilang, PSSI beri peringatan keras. Klub Liga 1 wajib berikan menit bermain untuk pemain Timnas Indonesia U20. Apa konsekuensi jika klub tidak mematuhi aturan ini? Simak detailnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menekankan pentingnya bagi pemain Timnas Indonesia U20 untuk mendapatkan waktu bermain di klub-klub mereka. Dia menyatakan bahwa hal ini sangat penting untuk perkembangan pemain serta dampaknya terhadap tim nasional. Skuad Garuda Nusantara baru saja meraih juara Piala AFF U19 2024 pada 29 Juli lalu. Setelah turnamen tersebut, para pemain kembali ke klub masing-masing dan Donny Tri Pamungkas langsung mendapatkan kesempatan bermain dengan Persija Jakarta di Piala Presiden 2024 pada 3 Agustus. Erick Thohir menegaskan bahwa potensi pemain U20 harus terus dijaga untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dia menambahkan bahwa agar para pemain dapat berkembang dengan baik, mereka harus mendapatkan banyak pengalaman melalui menit bermain yang cukup. Regulasi yang sudah kami tetapkan adalah bahwa klub-klub yang memiliki pemain timnas harus memberikan kesempatan bermain kepada mereka. Aturan ini sudah ada di Liga, jelas Erick Thohir saat berada di Solo. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mendukung sepenuhnya kebijakan ini dan mengungkapkan bahwa semua pelatih klub sudah memahami pentingnya memberikan waktu bermain kepada pemain timnas. Dia merasa puas ketika melihat para pemainnya mendapatkan kesempatan bermain di klub mereka. Saya sudah berkomunikasi dengan semua pelatih klub. Kami berharap para pemain kembali ke klub dan mendapatkan jam terbang yang cukup, ujar Coach Indra. Indra Syafri juga menjelaskan bahwa saat ini tidak ada pemusatan latihan jangka panjang untuk Timnas Indonesia U20. Sebagai gantinya, klub-klub menjadi tempat yang penting untuk perkembangan para pemain. Sesuai dengan arahan Ketua Umum untuk Timnas U20 ke atas, TC-nya tidak ada yang bersifat jangka panjang. Para pemain dikembangkan di klub. Kami mulai melihat adanya komunikasi yang baik, termasuk dengan Borneo FC dan Persija, jelas Coach Indra. Di luar dugaan, media Cina ungkap fakta mengejutkan. Fans diminta terima kebenaran bahwa Timnas Indonesia lebih kuat. Apa yang membuat pengakuan ini begitu mengguncang? Ini penjelasannya. Media Cina telah memberikan penjelasan dan pengakuan jujur mengenai kekuatan Timnas Indonesia saat ini.
Timnas Indonesia dan Timnas Cina berada dalam satu grup yang sama di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Menjelang dimulainya kompetisi, para penggemar Timnas Cina merasa tidak senang dengan berita yang menyebutkan bahwa Timnas Indonesia lebih kuat dari mereka. Namun, media Cina 163.com mengakui bahwa Timnas Indonesia memang lebih kuat saat ini. Sejujurnya, kekuatan Timnas Indonesia saat ini memang lebih kuat dibandingkan tim nasional sepak bola kita, tulis laporan media 163. Diterima atau tidaknya oleh fans Timnas Cina, itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Menurut laporan tersebut, Timnas Indonesia kemungkinan besar akan menang jika Timnas Cina tidak diperkuat oleh 3 pemain naturalisasi andalan, yaitu Jiang Guangtai, Alan, dan Fernando. Jika tim Cina bermain melawan tim Indonesia dan ketiga pemain naturalisasi Jiang Guangtai, Alan, dan Fernando tidak bisa bermain bersamaan, maka kemungkinan besar tim Cina akan kalah dari tim Indonesia, tulis media 163 dalam artikelnya. Kalaupun ketiga pemain naturalisasi itu bermain bersamaan, akan sangat sulit bagi tim Cina untuk meraih poin dari tim Indonesia. Salah satu alasan mengapa Timnas Indonesia dianggap lebih kuat adalah karena skuad Garuda telah diisi oleh sejumlah pemain naturalisasi berkualitas seperti Tom Haye, Justin Hubner, dan Calvin Verdong. Banyak netizen yang mungkin berkomentar bahwa timnas sepak bola Cina semakin terpuruk, bahkan kini tak mampu mengalahkan tim seperti Indonesia, tulis 163.com. Mereka yang melontarkan pernyataan seperti itu sama sekali tidak memahami perkembangan sepak bola Asia. Pasalnya, Indonesia merupakan tim yang telah banyak melakukan naturalisasi pemain Belanda. Dalam wawancara baru-baru ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong berbicara mengenai targetnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan itu berharap Timnas Indonesia bisa finish di posisi 3 atau 4 klasemen akhir, hasil yang dianggap lebih realistis dibanding menjadi pemuncak atau runner-up grup C. Mendengar ucapan Shin Tae-yong, media Cina merasa bahwa target tim nasional mereka sama dengan Timnas Indonesia. Oleh karena itu, pertandingan antara Timnas Indonesia dan Cina akan menentukan nasib mereka untuk merebut tiket ke putaran final Piala Dunia. Dengan kekuatan yang ada saat ini, tujuan tim Cina sebenarnya sama dengan tim Indonesia, yaitu memperebutkan peringkat ketiga atau keempat grup ini, kemudian mengikuti putaran selanjutnya, tulis laporan media 163. Tim Indonesia merupakan pesaing langsung tim Cina dalam mencapai tujuannya. Laga dua babak antara Cina dan Indonesia akan sangat menentukan nasib akhir kedua tim. Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertandang melawan Cina pada laga keempat grup C pada 15 Oktober 2024. Skuad Garuda kemudian akan menjamu Cina di pertandingan ke-9 pada 5 Juni 2025. Bombastis. Profil Miliano Jonathans, winger muda Vitesse Arnhem yang siap mengguncang Timnas Indonesia. Apa yang membuatnya menjadi kandidat utama untuk menjadi bintang baru? Miliano Jonathans, seorang pemain muda berbakat dari Vitesse Arnhem, kini menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Winger muda ini berencana memperkuat tim nasional Indonesia, membawa harapan baru bagi para pendukung Garuda. Sekitar sebulan lalu, keluarga Miliano mengunjungi Jakarta, mengejutkan para penggemar sepak bola Indonesia. Kunjungan ini menjadi sorotan setelah Hamdan Hamadan, staf ahli Kemenpora, mengunggah kabar baik tentang Miliano di Instagram. Miliano mengungkapkan keinginannya untuk segera kembali ke Indonesia karena merindukan masakan neneknya, menunjukkan kedekatan emosionalnya dengan Indonesia. Miliano memulai karir sepak bolanya sejak kecil. Pada usia 4 tahun, ia bergabung dengan klub amatir lokal Arnhemse Boys dan bermain hingga usia 8 tahun. Kemudian, ia bergabung dengan Akademi Vitesse pada usia 9 atau 10 tahun. Perkembangan Miliano di Akademi Vitesse sangat mengesankan. Pada usia 16 tahun, ia dipindahkan ke Jong Vitesse, tim U21. Setahun kemudian, ia mulai berlatih lebih sering dengan tim utama. Pada usia 18 tahun, Miliano debut di Eredivisie menghadapi Go Ahead Eagles.
Debut ini menjadi momen spesial dengan dukungan keluarga yang hadir di stadion. Dengan usia baru 20 tahun, Emiliano Jonathans mencuri perhatian di pasar transfer dengan nilai 6,08 miliar. Sebagai pemain sayap kanan, ia menunjukkan potensi besar untuk membela timnas Indonesia. Selain prestasinya di lapangan, Emiliano memiliki hubungan spesial dengan Indonesia. Meski jadwal padat menghalanginya mengunjungi Indonesia, tahun ini keluarganya telah mengunjungi dan sangat menyukai budaya Indonesia. Nenek dari ayahnya berasal dari Depok dan pandai memasak, menambah kecintaan Emiliano pada Indonesia. Emiliano mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya di Indonesia dan berharap bisa membela timnas Indonesia di masa depan. Dengan segala bakat dan dedikasinya, Emiliano Jonathans siap menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia, menambah kedekatannya dengan para penggemar dan membawa harapan besar untuk perkembangan karirnya selanjutnya. Media Vietnam lagi-lagi bikin heboh. Timnas Indonesia dapat keuntungan besar dari perubahan jadwal AFF Senior 2024. Apa yang membuat kabar ini begitu mengguncang dunia sepak bola? Media Vietnam Soha VN berpendapat bahwa timnas Indonesia akan sangat diuntungkan jika jadwal Piala AFF Senior 2024 benar-benar diubah. Sebagai informasi, Piala AFF Senior 2024 awalnya dijadwalkan mulai 23 November hingga 21 Desember 2024. Namun baru-baru ini muncul kabar bahwa pihak AFF akan mengubah jadwal tersebut. Piala AFF Senior 2024 rencananya akan dimulai pada 9 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025. Soha menilai bahwa perubahan jadwal ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas Indonesia karena Shin Tae-yong akan memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan timnya. Penjadwalan ulang Piala AFF Senior 2024 tentunya akan mempengaruhi proses persiapan semua tim peserta. Namun, hal ini tidak akan berdampak besar bagi timnas Vietnam. Sebaliknya, Indonesia akan menjadi tim yang paling terpengaruh dan kemungkinan besar akan menjadi tim yang paling bahagia saat Piala AFF Senior 2024 dimulai, tulis Soha. Timnas Indonesia adalah satu-satunya negara yang berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda memiliki jadwal 2 pertandingan penting pada bulan November 2024, yaitu melawan Jepang dan Arab Saudi. Di sisi lain, timnas Indonesia harus menghadapi Myanmar pada 24 November dalam laga pembuka Piala AFF Senior 2024. Dengan jadwal ini, timnas Indonesia hanya memiliki waktu sekitar 1 pekan untuk mempersiapkan diri. Namun, jika jadwal Piala AFF Senior 2024 benar-benar diundur, timnas Indonesia akan memiliki waktu persiapan yang lebih panjang. Piala AFF Senior 2024 digelar sesuai jadwal lama. Pelatih Shin Tae-yong hanya punya waktu beberapa hari untuk kembali berkumpul dengan timnas Indonesia. Namun jika Piala AFF Senior 2024 dijadwal ulang menjadi 9 Desember, Shin Tae-yong punya waktu lebih dari 2 pekan untuk mempersiapkan diri, tulis Soha. Ini akan menjadi masa persiapan yang penting agar skuad muda Indonesia bisa bersaing memperebutkan gelar juara Piala AFF Senior 2024. Timnas Indonesia nantinya akan bersaing di grup B Piala AFF Senior 2024. Rafael Struijk dan kawan-kawan dipastikan akan bertemu dengan rival mereka, Vietnam. Selain Vietnam, grup B juga dihuni oleh Laos, Myanmar, dan Filipina. Ini baru top. Modifikasi mengejutkan untuk Welber Jardim di Timnas Indonesia U19. Indra Syafri ungkap alasan dan dampaknya. Apa yang membuat perubahan ini begitu kontroversial dan menarik? Indra Syafri buka suara tentang perubahan posisi yang dilakukan terhadap Welber Jardim. Pelatih Timnas Indonesia U19 ini menyebut ada beberapa pertimbangan yang membuatnya menugaskan pemain berdarah Brasil tersebut sebagai jangkar lini tengah Garuda Nusantara. Menurut Indra, dia tidak asal memindahkan posisi pemainnya. Semua keputusan didasarkan pada alasan yang kuat. Dasarnya kita lihat potensi terbesar dia apa.
Kelebihannya apa? Kata Indra dalam podcast di kanal YouTube Arya Sinulinga. Di posisi mana kelebihan itu bisa maksimal? Contohnya Welber. Dia biasanya bermain di back kanan. Skillnya bagus, visinya bagus. Sayang kalau kita taruh dia di pinggir, kita taruh dia di sentral. Kita coba, dan dia senang, jelas Coach Indra. Welber Jardim sendiri menjadi kunci di lini tengah Indonesia U19. Pada ajang ini, pemain berusia 17 tahun tersebut menjadi nyawa di mesin Garuda Nusantara. Meskipun posisinya natural sebagai bek kanan, Jardim diuji di posisi gelandang bertahan dan hasilnya luar biasa. Jardim sukses menjadi jangkar lini tengah Garuda Nusantara. Ketangguhannya dalam mempertahankan area membuat lawan kesulitan menembus pertahanan Indonesia U19. Menurut Indra, selain menakar potensi pemain, komunikasi dengan pemain juga penting saat mengubah posisi mereka. Alasan kita harus jelas, pasti dia senang, ujar Coach Indra. Lebih lanjut, Indra menyebut bahwa Welber bukan satu-satunya pemain yang posisinya diubah. Menurut pelatih berusia 63 tahun tersebut, dia juga pernah mengubah posisi beberapa pemain lain. Asnawi Mangkualam dulu main di gelandang bertahan, saya pindahkan ke bek kanan. Sekarang dia jadi salah satu bek kanan terbaik. Selain itu, Fadil Sausu dari bek kiri ke gelandang bertahan, tegas Coach Indra. Carlos Pena puas. Kenapa Kapten Timnas Indonesia U19 di Persija dianggap sebagai salah satu pemain terbaik? Temukan apa yang membuat performa ini begitu mengesankan. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena merasa puas dengan penampilan yang ditunjukkan oleh Donny Tri Pamungkas. Donny dimainkan pada babak kedua ketika Persija kalah dari Persis Solo dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2024. Meskipun hanya tampil di babak kedua, dampak yang diberikan oleh Donny cukup signifikan. Pergerakannya mampu membuat lini belakang Persis kerepotan. Donny bahkan berhasil menciptakan beberapa umpan berbahaya dan peluang emas. Salah satu peluang hampir berbuah gol ketika ia melepaskan tembakan di dalam kotak penalti, tetapi bola masih mengenai badan kiper Persis Emri Yandi, sehingga hanya menghasilkan sepak pojok untuk Persija. Saya pikir dia tampil dengan sangat baik. Dia memberikan energi yang sangat baik untuk tim. Dia adalah pemain yang bisa bermain di luar, bisa bermain di dalam, dan saya sangat suka dengan apa yang ia tunjukkan hari ini, ujar Carlos Pena. Carlos Pena semakin terkesan dengan kemampuan adaptasi Donny Tri. Pemain asal Boyolali tersebut baru bergabung dengan tim 1 hari sebelum pertandingan melawan Persis. Sebelumnya, Donny cukup lama meninggalkan tim karena harus bergabung dengan Timnas Indonesia U19 untuk Piala AFF U19 2024 sejak masa persiapan. Ia pun berhasil mempersembahkan gelar juara sekaligus merebut predikat pemain terbaik dalam turnamen tersebut. Anda dapat melihat permainan Donny hari ini. Dia datang dengan sangat baik karena dia senang bisa juara bersama Timnas Indonesia U19, tutur Carlos Pena. Dia membantu kami hari ini. Saya sangat senang dengan penampilannya. Sekarang dia adalah salah satu pemain terbaik di tim dan saya yakin dia akan memiliki kesempatan besar untuk bermain lebih banyak di Indonesia, tambah pelatih berusia 41 tahun itu. Dengan penampilan positifnya, Donny Tri Pamungkas menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi aset berharga bagi Persija Jakarta. Kemampuan dan semangat juangnya di lapangan memberikan harapan besar bagi masa depan tim, terutama dalam menghadapi kompetisi yang lebih besar di masa mendatang.